Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naflatul Musyarofa dari Prodi Pendidikan Guru Anak Usia Dini di Universitas Pancasarti Bekasi dengan NIM 1862150116. Di sini saya akan memperkenalkan video tentang pembelajaran anak autisme dengan cara pembelajaran autisme menjadi lebih menyenangkan. Pengertian istilah autisme dari kata autos yang berarti sendiri dan isme yang berarti aliran. Autisme berarti suatu paham yang tertarik pada dunianya sendiri. Autistik adalah suatu penggangguan perkembangan yang kompleks seperti komunikasi, interaksi sosial, dan aktivitas imajinasi. Anak autisme itu membutuhkan penanganan individual intensif, belajar berbagai keterampilan, kemandirian hidup, kurikulum. Bentuk utama terapi apa? Metode instruksional discrete trial training DTT. Satu itu adalah memecah keterampilan menjadi bagian-bagian lebih kecil, melatih satu subs keterampilan sampai dikuasai benar. Ketiga, anak mempraktekannya secara berulang-ulang pada periode waktu tertentu. Yang keempat, memberikan bantuan sebanyak yang dibutuhkan anak. Yang kelima, menggunakan prosedur reinforcement atau penguat. Tahapan terapinya, tahapan awal itu adalah mengenal anak, menciptakan hubungan kehangatan, santai, dan dukungan anak. 2. Melakukan identifikasi dan penetapan reinforce atau penguat tingkah laku, hadiah, atau bentuk permainan. Tahapan menengah itu adalah mulai belajar komunikasi, bermain, bantu diri, dan keterampilan sosial. Itu konsep abstrak dipecah ke tahap yang sistematis. Kurikulum juga disesuaikan dengan kebutuhan si anak. Terus juga diajarkan berinteraksi dengan teman sebaya dan setting sosial. Tahap lanjut itu adalah secara progresif membuat terapi lebih natural, lebih santai, sehingga si anaknya juga nyaman. Lebih digeneralisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan dia keinginannya maunya apa, kita harus mendampinginya. Kebutuhan anak autis itu adalah terapi wicara, terapi bermain, fisik, sosial, okupasi, terapi fisik, perilaku, visual, biometrik, treatment, sensory, interaction, terapi musik, terapi perkembangan. Gimana caranya terapi wicara mengarahkan anak untuk berbicara? Yaitu memerlukan konsentrasi pada kontak mata, yaitu memberikan pemahaman makna kosakata tertentu. Misal kata mata, anak paham mana mata, fungsi mata, dan baru dilatih mengucapkan. Jika anak menirukan dulu, tidak dipahamkan konsep mata, maka anak tidak akan membeo. Teknik yang digunakan secara berulang-ulang, bahasa yang digunakan terapi, bahasa ibu, mother language, bahasa sehari-hari. Ada juga terapi bermain. Terapi bermain memberikan kebebasan kepada anak untuk berekspresi dan bereksplorasi, yaitu untuk membantu anak dapat memaksimalkan potensi mereka, memberikan mereka kesempatan untuk berfungsi lebih baik dalam hidup mereka. Keberhasilan sekecil apapun harus dianggap sebagai kemenangan dan harus disyukuri sepenuh hati. Terapi harus belajar bahasa yang diekspresikan kliennya agar dapat lebih membantu. Metode ini disarankan adalah terapi yang berpusat pada klien, menjalin komunikasi lanjutan dengan anak tersebut menggunakan alat-alat bermain lainnya seperti boneka, catatan kecil, dan atau telepon mainan. Peran guru dalam pembelajaran siswa autis. Yang penting dalam mendorong pembelajaran siswa adalah meningkatkan
keinginan siswa atau motivasi untuk belajar, melakukan tugas, guru perlu memahami siswa-siswa dengan baik, agar nantinya mampu menyediakan pengalaman-pengalaman pembelajaran yang siswa akan menemukan sesuatu yang menarik, bernilai, dan secara intrinsik memotivasi, menantang, dan berguna bagi mereka. Guru yang efektif adalah mereka yang selalu memperdalam keahliannya, bermanfaat untuk murid luar biasa yang dididiknya. Keefektifan guru dapat dilihat dalam dua aspek, yaitu banyaknya tujuan pembelajaran yang dicapai oleh murid dan pola pengajaran yang berhubungan dengan belajar seperti waktu, tenaga, dan usaha yang dicurahkan oleh guru. Guru itu perlu belajar untuk menangkap perilaku positif yang ditunjukkan peserta didik, lalu segera memberi hadiah atas perilaku tersebut dengan perhatian dan pujian. Tapi memerlukan upaya sungguh-sungguh untuk tetap mencari dan memberi hadiah atas perilaku positif peserta didik, baik secara kelompok maupun individual. Dan itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.